Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Konsul Bro. Terima kasih buat kalian yang telah klik video ini, dan terima kasih buat Zulkarnain yang telah komentar untuk video konten saya pada kali ini. Mungkin dia terinspirasi komen seperti itu karena melihat teman-temannya ya, yang katanya sering OTW jam 8, katanya jam 9, tapi sampai jam 10 belum sampai juga ya. Jadi terima kasih buat Zulkarnain yang telah komentar di video saya sebelumnya dan menjadikan ini sebuah ide konten saya berikutnya di video kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara menghadapi orang yang sering ingkar janji. Nah, sebelum kita mulai videonya, seperti biasa kita intro dulu. Nah, bagi sobat konsul, biasanya kalian sering ya melihat orang-orang seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu orang yang mengingkari janji ataupun sering mengatakan sesuatu, ingin memberikan sesuatu, tapi nyatanya besok itu tidak ia tepati ya, ataupun ia ingkari. Nah, jadi kalian mungkin jengkel ataupun kecewa dengan hal yang seperti itu. Pada kali ini saya memberikan 5 cara agar kalian bisa menghadapi orang-orang seperti ini. Apa saja ya? Langsung saja masuk ke cara yang pertama. Cara yang pertama yaitu putuskan apa yang kamu inginkan. Nah, biasanya orang yang memberikan sebuah janji ataupun sebuah harapan yang ia katakan, nah pasti itu merupakan sebuah keinginan ataupun sebuah harapan yang ia berikan kepada kita, baik itu jelas maupun tidak jelas. Nah, bagi kalian yang biasanya menerima sebuah janji, pastikan dulu apakah janji itu jelas ataupun tidak. Kalau misalnya kalian merasa janji itu jelas, maka pastikan ya, hati-hati dengan yang mereka katakan itu. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke yang kedua, kalian harus pastikan dulu janji apa yang mereka berikan dan apakah janji tersebut pasti atau tidak. Pasti atau tidak itu bukan tergantung dari apa yang mereka katakan, tapi bagaimana karakter seseorang itu. Jika mereka adalah orang yang sering mengingkari janji, maka perlu berhati-hati. Jika mereka itu ataupun teman kalian itu adalah orang yang tepat waktu ataupun tanggung jawab, maka kalian bisa pastikan bahwa janji yang ia berikan itu mungkin adalah kepastian. Maka cara yang pertama ini, kalian pastikan dulu siapa yang mengatakan dan apa yang ia katakan. Itu adalah cara yang pertama. Masuk ke cara yang kedua, yaitu atur ekspektasi. Nah, yang namanya janji ataupun sebuah harapan yang seseorang katakan tidak jauh dengan yang namanya ekspektasi. Apa itu ekspektasi? Seperti yang saya katakan tadi, ekspektasi merupakan sebuah harapan yang biasanya kita rasakan saat seseorang mengatakan sesuatu yang kita inginkan. Itu adalah ekspektasi. Nah, karena janji ini merupakan sesuatu yang tidak pasti, dan janji ini pada hakikatnya bukanlah sesuatu yang bisa memastikan ke depannya. Nah, bagi kalian yang biasanya punya sifat ekspektasi yang sangat tinggi, harapan kalian sangat tinggi pada seseorang, jika orang itu mengatakan janji pada kalian, maka di sini saran saya, kalian harus mengatur ekspektasi dan harapan kalian. Misalnya ya, ada teman yang mengatakan, "Oh, besok aku mau ke rumah kamu." Ya, besok kita jumpa jam 8 ya. Nah, jika kalian sudah tahu teman kalian itu sering ingkar janji, maka jangan terlalu berekspektasi tinggi. Kalau misalnya dia tepat waktu, alhamdulillah. Kalau misalnya dia mengingkari janji, ya itu adalah masalah bagi dia karena itu adalah kebiasaan. Nah, jika kalian bisa mengatur ekspektasi itu, maka kekecewaan yang kalian rasakan akan berkurang. Karena biasanya orang yang sering kecewa itu adalah orang yang menaruh ekspektasi tinggi. Bagi kalian yang sering menjadi korban janji yang diingkari oleh teman kalian ataupun siapapun itu, maka di sini cara yang kedua yaitu atur dan kontrol ekspektasi kalian. Kurangi ekspektasi yang terlalu tinggi kepada orang yang sering mengingkari janji. Itu adalah cara yang kedua. Nah, cara yang ketiga yaitu mintalah penjelasan.
kita tidak bisa memastikan ya seseorang mengingkari janji ataupun tidak tepat waktu itu karena apa? Apakah dia punya halangan ataupun dia punya alasan tertentu. Jika kalian punya teman yang sering ingkar janji, tanyakan pada dia ketika ia mengingkari janji ataupun tidak tepat waktu dalam melakukan suatu hal. Tanyakan alasan dia mengapa dan kenapa. Nah, kalau misalnya dia sering memberi alasan, nah ini merupakan masalah yang besar. Tapi kalau kalian punya teman yang tidak sering mengingkari janji, tanyakan pada dia, mintalah alasan dahulu. Karena setiap orang pasti punya alasan tersendiri. Jangan cepat memutuskan ataupun memikirkan sesuatu yang terlihat buruk terhadap orang lain. Karena tidak selalu hal yang mereka ingkari itu merupakan sifat buruk yang mereka punya, tapi mereka punya alasan tersendiri. Nah, kalau misalnya teman kalian itu sering mengingkari janji, maka kita masuk ke cara yang keempat. Nah, di cara yang keempat ini, cara menghadapi orang yang sering ingkar janji, yaitu jelaskan akibat dari mengingkari janji. Nah, ini merupakan sebuah motivasi buat kamu yang sering mengingkari janji. Jika kamu adalah korban ingkar janji, maka jelaskan secara baik-baik kepada dia apa akibat dari sering mengingkari janji. Nah, salah satunya akibat ataupun resiko dari kita sering mengingkari janji, yang pertama yaitu kamu akan dijauhi oleh teman-temanmu yang biasanya kamu ini sering nongkrong dengan mereka. Jika kamu sering mengingkari janji tidak tepat waktu, mungkin mereka akan merasa jengkel, sering kecewa kepada kamu dan sering merasa emosi terhadap kelakuan buruk kamu, yaitu ingkar janji. Yang kedua, mungkin kepercayaan orang lain itu akan hilang kepada kamu yang sering ingkar janji. Ya, karena sekali dua kali mungkin akan dimaafkan, tapi 3 kali, 4 kali dan seterusnya, jika kamu sering mengingkari janji, maka kamu akan dicap sebagai orang yang munafik ataupun orang yang sering mengingkari janji. Jadi hati-hati buat kamu yang sering mengingkari janji. Nah, resiko lainnya, janji ini adalah utang. Jika kamu berjanji kepada seseorang, maka itu adalah utang. Begitu juga dengan teman-temanmu. Ya, misalnya kamu katakan jam 8, maka usahakan kamu datang jam 8 ataupun lebih cepat. Nah, ini merupakan sebuah sifat yang kamu harus usahakan, yaitu tepat waktu ataupun disiplin. Karena sesuatu itu harus kita mulai dari hal yang kecil. Karena disiplin itu adalah kunci yang pertama untuk menjadi orang yang sukses. Nah, bagi kamu yang sering ingkar janji dan bagi kamu juga yang sering menjadi korban janji, jelaskan kepada mereka yang sering mengingkari janji apa akibat dari mengingkari janji tersebut. Ini adalah cara yang keempat menghadapi orang yang sering ingkar janji. Nah, cara yang kelima, ini jika teman kamu ataupun orang yang kamu jumpai seperti tadi yang sering ingkar janji, lalu ia bisa mengubah sikapnya, ya, lalu dia bisa memperbaiki dirinya. Jika dia telah berjanji lalu esoknya dia tepati dan tidak ada lagi sifat buruk seperti itu yang ia lakukan, maka cara yang kelima ini yaitu beri penghargaan kepada orang tersebut. Nah, kenapa sih kok harus memberi penghargaan kepada orang yang telah menepati janji? Karena penghargaan ataupun hadiah ini sangat penting agar mereka yang biasanya bersifat buruk lalu bisa mengubah hal buruk itu menjadi hal yang lebih baik. Jadi orang ini akan merasa hal baik tersebut harus dipertahankan. Nah, bagaimana sih cara memberikan hadiah kepada orang ini? Tidak perlu memberikan berupa uang ataupun berupa benda dan lain sebagainya. Cukup berikan apresiasi kepada dia agar dia senang dengan apa yang ia lakukan. Nah, jadi 5 cara tadi bisa kalian praktikkan di kehidupan sehari-hari jika kalian bertemu dengan teman-teman ataupun kerabat dan lain sebagainya yang sering mengingkari janji. Nah, pesan saya buat kamu yang sering mengingkari janji, ubahlah sifatmu itu dalam pergaulan sehari-hari. Karena sifat mengingkari janji ini adalah sebuah kesalahan yang fatal. Karena orang sukses tidak punya hal seperti ini. Kamu harus bisa mengubah sifat tersebut menjadi sifat tepat waktu dan juga disiplin. Karena resiko menjadi seorang yang mengingkari janji sangatlah besar. Seperti yang telah saya katakan
di cara-cara sebelumnya. Ingat bahawa janji itu adalah hutang dan jangan sesekali kamu mengulangi perbuatan mengingkari janji tersebut. Nah, buat kamu yang sering menjadi korban janji, lakukan 5 hal yang saya berikan tadi agar ekspektasi, harapan, dan rasa kekecewaan kalian itu dapat kalian atur dan kalian kontrol agar kedepannya kalian bisa menghadapi orang-orang seperti tadi. So, jadilah orang yang menepati janji kapanpun dan dimanapun. Jadi, buat kamu yang punya konsultasi masalah kehidupan, pergaulan, dan lain sebagainya, jangan lupa komentar di video saya, yang mana kedepannya akan kita buat menjadi sebuah ide konten. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian. See you next time di konsul berikutnya.